Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini kita akan melaju ke navigation ya. Jadi navigation ini juga bagian dari building UI ya sebenarnya. Di sini teman-teman kita akan menggunakan library bawaan dari Compose ya, bawaan dari Android yaitu Compose Navigation. Nah, teman-teman, kenapa ketika kita membuat aplikasi kita butuh navigation gitu? Ketika kita membuat aplikasi, kita ingin aplikasi kita itu berjalan secara fungsional gitu. Misalkan ketika user itu login, ketika klik tombol login itu dia harus diarahkan kemana gitu? Apakah ke halaman home gitu atau ke profile atau kemana gitu? Nah, itu adalah bagian dari navigation. Nah, dalam Compose Navigation itu kita mengenal yang namanya konsep type safe navigation ya. Kita bisa lakukan itu dengan namanya serialization. Sebenarnya type safe navigation ini tidak wajib dilakukan, tapi akan lebih bagus jika dilakukan. Kenapa? Karena seperti namanya type safe ya. Jadi dia akan dalam tanda kutip aman gitu. Karena untuk meminimalisir error saja gitu. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan passing data antar screen dengan menggunakan save state handle ya. Di mana datanya itu kita kirim dari screen A ke screen B, which is di sini itu use case-nya adalah to do list screen ke edit to do screen, di mana di to do list screen kita akan mengirimkan ID dari to do ya ke dalam edit to do screen, dan di edit to do screen itu kita akan gunakan ID dari to do tersebut untuk melakukan operasi ke database seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita coba praktikkan cara membuat navigation di Android. Nah, pertama-tama di sini kita sudah membuat navigation ya, folder navigation. Selanjutnya kita buat folder file bernama screen ya. Di screen ini teman-teman kita buat satu buah shield class ya, shield class bernama screen. Oke. Nah, shield class ini kita harus kasih anotasi serializable ya, biar bisa diserialisasi. Di screen ini kita akan isi dengan screen dari aplikasi kita. Karena screen dari aplikasi kita ada 3, which is to do list screen, kemudian add to do dan edit to do, maka kita penuhi dengan hal itu ya. Kita mulai dari serializable, kita beri data object dan to do list ya, to do list seperti ini yang extend screen. Kemudian kita buat lagi data object add to do yang inherit dari screen. Kemudian data class edit to do task ID integer -1. Oke. Nah, maksudnya apa ini? Jadi di sini kita membuat satu buah shield class ya bernama screen, yang mana ini akan diterapkan di seluruh kelas atau objek ya. Nah, di sini hanya satu yang menggunakan data class ya. Kenapa? Karena di sini kita membutuhkan parameter yang akan didapatkan dari halaman tertentu ya. Jadi edit to do membutuhkan satu buah task ID yang mana default value-nya adalah -1. Jadi ini hanya sebuah default value aja sih. Jadi -1 ini tidak akan ada. Jadi kita hanya beri default value ngasal aja sih sebenarnya. Nah, yang lain itu hanya menggunakan data object karena dia tidak membutuhkan value apapun dari halaman lain. Jadi karena hanya edit to do yang membutuhkan data, makanya dia pakainya data class seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman di sini starting aplikasi kita itu masih seperti ini ya, which is ini salah ya, bukan seperti ini seharusnya. Karena ini kalau kita coba run aplikasi kita itu tidak akan menampilkan halaman-halaman yang sudah kita buat atau edit to do atau to do list screen atau add to do screen gitu. Melainkan yang ditampilkan adalah halaman ini teman-teman. Ya, ada scaffold dengan greeting ini ya. Nah, makanya kita hapus di sini. Lalu di sini kita buat satu buah composable function ya, namanya to do app, yang kita pisah saja filenya, to do app seperti ini ya. Di to do app ini adalah composable function di mana kita membuat namanya menjadi to do app, dan di sini ada parameternya adalah nav controller ya.
yang mana itu adalah tipenya nav host controller, yang mana itu adalah state bernama remember nav controller. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini kita panggil satu buah composable function yang bernama navhost ya. Navhost di sini digunakan sebagai host dari navigasi di aplikasi kita gitu. Jadi dia yang mengagendakan, mengadakan navigasi di aplikasi kita. Nah, kita di sini bisa memasukkan beberapa parameter seperti nav controller. Jadi kita masukkan nav controller kita. Oke, dan kita bisa masukkan start destination ya teman-teman. Nah, start destination adalah halaman apa yang pertama kita mau muat gitu ya. Which is di sini kita ingin yang tampil pertama kali adalah kita panggil screen ya, yang kita udah buat. Kemudian kita panggil to do list seperti itu teman-teman. Oke, nah di dalam navhost kita bisa panggil satu buah function bernama composable ya. Dan di sini kita bisa kasih tipe ya. Ya. Kita beri tipe di sini screen to do list. Oke. Nah, maksudnya apa? Jadi kita dalam navhost ini kita bisa mendefinisikan halaman-halaman apa saja yang akan kita gunakan di dalam aplikasi kita. Nah, salah satunya dia adalah bertipe screen.to-do-list. Maksudnya apa? Jadi ini adalah destinasi yang kita tulis di dalam screen ini. Jadi ketika destinasi itu dipanggil, maka dia akan merender apapun yang akan yang ada di dalam composable function ini gitu. Misalkan start destination di sini adalah screen.to-do-list, maka yang pertama kali dipanggil adalah composable function ini gitu. Which is kita akan panggil to-do list route gitu. Di sini. Oke, kita akan penuhi nanti. Kita hanya ingin mencoba untuk memenuhi halaman apa saja yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita harus definisikan juga halaman-halaman yang lain, misalkan add to do gitu ya. Dan kita panggil add to do screen, add to do route. Kemudian kita panggil composable yang terakhir dengan tipe screen dot edit to do ya. Dan kita panggil edit to do route. Oke, seharusnya ini adalah list dari halaman-halaman dari aplikasi kita. Jadi kita hanya memiliki 3 halaman, makanya kita mendefinisikan 3 halaman. Kalau teman-teman punya halaman tambahan lagi ya silakan tambahkan lagi, misalkan screen.settings atau apapun itu, tapi jangan lupa teman-teman buat satu data object atau data class baru di sini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya karena to do app ini adalah entry point dari aplikasi kita, maka kita panggil di main activity teman-teman di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini seharusnya aplikasi kita sudah berjalan dan to do app ini menampilkan root dari aplikasi kita. Kalau kita coba run aplikasi kita teman-teman, dia akan cuma nampilin layar warna putih seperti ini. Kenapa? Karena di sini meskipun kita sudah mengeset halaman di aplikasi kita juga perlu di to do list ini memanggil to do list screen di dalam to do list route ya. Kenapa? Sebentar, kita panggil dulu di sini. Alasannya adalah karena di to do app di sini ya, yang kita panggil di sini adalah to do list route ya. Jika to do list route ini tidak diisi apapun ya tentu saja dia hanya akan menampilkan halaman kosong gitu. Kecuali kita isi ya to do list route dengan to do list screen, maka dia akan menampilkan to do list screen seperti itu. Oke, kita coba running ulang. Oke teman-teman, setelah aplikasinya berhasil kita jalankan, barulah aplikasi kita akan menampilkan halaman yang sesungguhnya. Tapi di sini teman-teman, ini belum berjalan secara fungsionalitas seperti kalau misalkan ini diklik tombol floating action button, itu kan harusnya masuk ke add to do screen ya, tapi di sini belum terjadi. Kenapa? Ya karena kita simply belum melakukan navigasi ke halaman tersebut gitu. Nah, caranya gimana? Di sini di to do list route ya, di sini kita tambahkan satu buah function
di parameternya navigate to add task. Jadi adalah unit, lalu kita kasih modifier. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini di floating action button kita belum menerapkan on click ya. Jadi kita tambahkan on click di sini adalah navigate to add task. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa kita buat parameternya juga di to do list screen agar tidak terjadi error. Navigate to add task. Oke. Unit. Dan kita kasih default value. Oke. Nah, di sini jangan lupa kita panggil navigate to add task. Itu sama dengan navigate to add task ya. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman kembali ke file to do app. Di sini teman-teman harus mengisikan parameter function dari to do list route, yaitu navigate to add task, yang mana ini harus diisi dengan, dan kita panggil nav controller ya, kita panggil nav controller dot navigate ya. Teman-teman panggil aja navigate seperti ini, lalu kita isi dengan nama route-nya ya. Kita ingin, karena ini navigate to add task, kita ingin nama screen-nya adalah screen.add-to-do seperti ini. Oke, jika sudah jangan lupa di run ulang teman-teman, di build ulang aplikasinya. Nah oke teman-teman, setelah kita berhasil run aplikasinya, kita terakhir kali menambahkan navigasi ke to do di floating action button kita. Jadi ketika ini kita klik, maka dia akan mengarah ke add to do list. Nah tapi di sini teman-teman, ketika kita klik tombol back, dia belum balik. Kenapa? Karena kita belum set navigasinya. Tetapi kalau kita misalkan klik back pakai navigasi dari HP, itu dia bisa ya. Itu karena bawaan dari navigasi Compose ya. Jadi sekarang kita coba tambahkan aja di sini. Saya selalu tambahkan navigate back seperti ini. Jadi ini akan dipanggil oleh si to do list. Dan dia letaknya ada di bukan di to do list ya, bukan di to do list screen tapi di add to do screen ya. Di add to do di sini kita tambahkan navigate back. Sudah ada ternyata, dan dia itu dipanggil di navigation icon. Oke. Jadi kita tinggal penuhi parameter tersebut. Jadi di sini navigate back, sama dengan navigate back ya. Jangan lupa kita tambahkan di sini navigate back. Oke. Setelah itu kita juga harus implementasikan di sini di nav host kita ya. Navigate back itu adalah nav controller dot navigate up. Seperti itu. Nah, kita jalankan ulang. Oke, setelah kita berhasil jalankan ulang, kita coba navigasi ke add to do list screen, add to do screen, dan kita coba klik back. Maka kita berhasil mengimplementasikan navigasi dari to do list screen ke add to do dan balik lagi ke to do list screen. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menerapkan navigasi, yaitu ketika kita ingin mengedit item dari to do list ya. Yakni dari to do list route ya, karena letak dari list of items dari to do kita itu di to do list route ke arah edit to do route gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pada item list kita, pada to do kita, dia bisa mengarah ke edit to do route ya kan. Nah, caranya adalah teman-teman, di sini kita sudah membuat satu buah function parameter ya yang bernama onEditTask. Nah, onEditTask ini dipanggil oleh to do card ya. Jadi to do card ini dia punya satu parameter onEditTask,
yaitu dia dipanggil ketika kita melakukan swipe, teman-teman. Jadi ketika kita swipe dari start to end artinya dari kiri ke kanan gitu. Nah, itu dia akan memanggil onEditTask. Oke, lalu teman-teman di sini onEditTask itu kalau teman-teman perhatikan, dia itu menerima sebuah parameter yaitu integer value. Nah, di sini kita mempassing dari ID dari task kita. Nah, kenapa? Karena kita ingin ketika kita mengedit dari to-do kita, to-do item kita tentu saja ingin mendapatkan data dari to-do tersebut gitu. Misalkan task ini punya nama kan, punya deskripsi, punya title, punya deskripsi, kemudian punya priority gitu kan. Nah, kita cukup mempas ID-nya saja, lalu di to-do edit to-do kita mencoba untuk mendapatkan datanya melalui database. Nah, kita cukup perlu satu informasi saja teman-teman, yaitu ID gitu. Nah, di sini kita coba implementasi. Jadi onEditTask ya, itu kita panggil onEditTask. onEditTask itu adalah sebuah parameter function yang menerima integer ya, seperti ini. Wait, buka. Oke. Unit gimana sih? Nah, oke, seperti itu. Dan kita coba implementasi di to-do app kita. onEditTask, yaitu kita punya task ID. Oke. Nah, ketika kita onEditTask, kita ingin dia ke arah sini kan, ya, ke screen edit to do. Jadi kita ke navigate, navigate screen edit to do. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa kita di sini mempas task ID dan kita ingin terima task ID tersebut di edit to do. Nah, maka dari itu kita di sini masukkan task ID seperti ini. Jadi nanti harapannya di edit to do itu kita bisa menerima task ID. Nah, sama halnya dengan add to do route, di mana edit to do itu ketika di back, ketika tombol backnya diklik itu juga dia akan kembali. Maka dari itu kita coba implementasi hal yang sama dengan add to do route, yaitu navigate back ya teman-teman. Kita tambahkan navigate back seperti ini. Kemudian navigate back. Sini kita tambahkan navigate back gitu. Terus kita implementasi di sini nav controller.navigate up. Oke, sekarang kita coba jalankan. Harapannya sih nggak ada error ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita tidak ada error, artinya aplikasinya berjalan dengan lancar. Di sini kita belum bisa melakukan implementasi atau melihat hasil dari onEditTask ketika dijalankan karena kita belum memiliki task sama sekali gitu. Kita lanjut ke step berikutnya.